Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel Magelang yang khusus menangani servis adapun mengenai traktor atau bagaimana jalanan traktor, silahkan ketik di YouTube Traktor Mania Magelang. Baik sahabat semua, pada kesempatan pagi ini saya baru menangani servis diesel G3000 Seva ya, dengan menggunakan mesin RD85DI2S ya. Ini mesinnya masih cukup muda ya, tapi karena olinya itu sudah berubah kental ya, maka perjalanan oli tidak bisa lancar. Ini semua disebabkan karena apa? Karena mungkin telat mengganti olinya. Baik, untuk itu ikuti ya bagaimana kondisinya dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pelajaran. Baik sahabat, ini adalah Kubota RD85 seri DI2S ya. DI2S dengan menggunakan gardan Seva. Ini mengalami kendala metalnya atau crank pin metalnya itu ngeluntung atau ngegulung. Kalau bahasa dari teman kita dari Lampung katanya ngegulung ya. Ini disebabkan karena apa? Karena oli yang sudah mengental ya, sudah hitam mengental seperti jenang. Ini bisa dilihat seperti jenang ya. Kita lihat dari sini biar lebih jelas ya. Ini seperti jenang. Nah, kalau sampai oli seperti ini maka akan menyebabkan menyumbat daripada filter oli yang menuju ke pompa oli ya. Sehingga pompa oli otomatis berat untuk menyedot daripada oli ini, sehingga menyebabkan perputaran oli tidak lancar. Sehingga karena oli tidak lancar maka tidak sampai ke metal atau crank pin metal yang ada di sana ya, di stang seker, maka akan menyebabkan macet karena tidak ada oli yang mengalir sampai sana. Nah, mengapa itu bisa terjadi ya, sahabat semua? Ini biasanya terjadi bila mana di dalam cutter ini terjadi endapan oli ya, atau bekas oli yang mungkin dalam waktu yang lama itu kita sering ngetap, tapi kadang tidak tuntas karena biasanya tidak bisa keluar semua ya, maka lama-lama akan terjadi endapan oli yang mengental di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bila mengental seperti ini tentunya sekali lagi pompa oli tidak bisa bekerja dengan maksimal. Baik sahabat semua, ini saran dari saya. Bila mana sahabat semua mau ganti oli ya, itu bagusnya posisi mesin habis dihidupkan atau mesin dalam kondisi habis berputar. Itu supaya apa? Itu harapannya diibaratkan kita itu minum kopi ya. Kalau minum kopi itu habis kita aduk atau habis kita pakai, maka kotoran itu akan mengumpal atau menyebar. Nah, di saat menyebar itu maka kita tap baut tapnya, maka kotoran itu akan ikut semua, akan ikut keluar. Tapi bila mana menggantinya posisi mesin dingin ya, posisi mesin dingin di pagi hari kita tap ya, maka sebagian oli akan keluar. Tapi ada endapan yang di sini, kotoran bekas endapan itu tidak bisa keluar karena mengendap. Nah, ini lama-lama akan mengumpul. Jadi seringnya kita ngetap posisi mesin dingin, maka terjadi kumpulan-kumpulan endapan. Maka akan menyebabkan hal-hal semacam ini contohnya. Jadi perputaran oli tidak lancar.
Baik sahabat semua, untuk itu ya, bila mengganti oli bagusnya posisi mesin habis dihidupkan. Namun demikian sebaiknya sebelum menghidupkan baut tap oli ini kita kendorkan dulu ya, jangan mengendorkan posisi panas karena bisa menyebabkan ledes atau bautnya rusak. Kita kendorkan sedikit ya, baru kita hidupkan mesinnya kira-kira 5 menit ya, baru kita tap, sehingga nanti harapannya oli yang keluar ini benar-benar tuntas, kotorannya keluar semua. Baik sahabat semua, ini akan kita undersize sendiri, baru kita belikan metal. Nanti setelah kita pasang dan kita lihat reaksinya jadinya seperti apa. Untuk itu tetap ikuti terus. Ya baik, ini metalnya bisa kita lihat ya, ngeluntrung atau aus. Ini disebabkan karena oli mengental ya. Adapun cara penggantian olinya seperti yang saya sampaikan ya, dan yang paling bagus itu menggunakan oli ini ya. Olinya ini punya Ecobota atau pabrik Kubota, isinya 2,4 liter, tapi di sini 2,5. Jadi yang 100 cc itu biasa digunakan untuk filter udaranya ya, supaya bersih. Baik sahabat semua, itu tadi ya, metal ngeluntung disebabkan cara penggantian olinya seperti itu tadi. Namun juga itu juga disebabkan kemungkinan ring piston sudah mengalami aus. Jadi ada oli yang terbakar sehingga oli cepat mengental. Dan traktornya sudah buat kerja ya. Baik sahabat semua, itu tadi sekilas ya, dimana traktor G3000 Seva dengan menggunakan mesin RD85 DI2S, tapi metalnya ngeluntung, ngegulung, dan sekarang sudah jadi dan lagi buat kerja itu ya. Ini sekalian istirahat, kita nunggu hasilnya biar buat kerja dulu ya, apakah masih ada trouble atau tidak. Baik sahabat semua, ini kesimpulannya ya, kesimpulannya tadi, kenapa kok olinya itu menjadi mengental ya, kental, sehingga menyebabkan perjalanan oli tidak lancar sampai ke metal, sehingga metalnya ngeluntung. Nah sahabat semua, itu sebenarnya disebabkan banyak faktor juga, tergantung umur mesinnya, umur mesinnya berapa, kemudian cara penggantian olinya bagaimana, kondisi piston ring dan pistonnya bagaimana ya. Baik, yang pertama itu tadi cara mengganti oli, usahakan posisi mesin dalam keadaan habis hidup ya. Namun sebelum itu dikendorkan dulu bautnya supaya tidak ledes. Kemudian setelah dihidupkan kira-kira 5 menit, biar olinya itu yang kotor-kotor itu menggumpal menjadi rata, dan ketika nanti ditap itu akan keluar semua. Diibaratkan kita itu minum kopi, kita udak dulu ya, maka nanti serbuk-serbuknya itu akan ikut berputar-berputar, kemudian kita tuangkan, maka akan lebih bersih daripada menunggu mengendap. Kalau menunggu mengendap, di tap itu biasanya yang keluar itu yang luar dulu, yang endapannya masih tertinggal. Nah itu lama-lama bisa menyebabkan tumpukan pada endapan oli, maka akan menyebabkan pompa oli tidak mau bekerja karena tersumbat. Itu faktor pertama ya. Kemudian yang kedua, kadang ring piston
itu aus atau mungkin buringnya juga aus, sehingga menyebabkan pembakarannya itu bocor, sehingga pembakarannya itu masuk ke ruang oli ya, menyebabkan olinya terbakar. Kalau oli terbakar itu biasanya ditandai dengan ciri-ciri olinya juga cepat mengental, cepat kental, hitam kental. Jadi koyo endut yang ada di sawah itu, cuma warnanya hitam. Maka sekali lagi juga pompa oli juga tidak bisa bekerja, sehingga menyebabkan metalnya ngeluntung. Kira-kira itu sahabat semua. Ini tadi sudah kita ganti metalnya seperti ini ya. Ini masih standar, kita pakai yang asli ya, pakai metal yang asli. Kemudian sekali lagi olinya juga pakai yang asli. Ini punya Ecobota, ini kualitasnya bagus ini ya. Baik sahabat semua, mungkin perjalanan servis Kurnia Diesel kali ini saya cukupkan sekian dulu ya, dimana posisi saat ini berada di Dusun Bojong, masih ikut Kecamatan Mungkit dan Kabupaten Magelang ya. Untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis selanjutnya, yaitu di daerah dan tempat yang berbeda. Harapannya apa? Kita jalan-jalan, servis, juga rekreasi ya. Harapannya kita itu lebih fresh. Baik, saya cukupkan sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.